Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Perkenalkan, saya Christopher Parulian dengan NIM 2013091010. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang polymers chain reaction. Apa itu polymers chain reaction? Polymers chain reaction atau yang biasa kita kenal dengan PCR adalah suatu alat yang dikembangkan oleh ahli biokimia asal Amerika Serikat yang bernama Kary Mullis pada tahun 1983. PCR sendiri adalah alat umum yang digunakan di laboratorium penelitian medis dan biologis. Ini digunakan pada tahap awal pemrosesan DNA untuk sequencing guna mendeteksi keberadaan atau tidak adanya gen untuk membantu mengidentifikasi patogen selama infeksi, dan ketika menghasilkan profil DNA forensik dari sampel kecil DNA. Lalu, apa fungsi dari PCR? Fungsi dari PCR adalah sebagai penggunaan dalam biologi molekuler untuk membuat banyak salinan, memperkuat bagian kecil DNA atau gen. Dengan menggunakan PCR akan memungkinkan untuk menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan bagian DNA tertentu dari jumlah DNA yang sangat kecil. Lalu bagaimana cara kerja dari PCR itu sendiri? Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa PCR adalah alat untuk mendeteksi keberadaan patogen. PCR adalah alat yang meniru apa yang terjadi dalam sel ketika DNA disalin, direplikasi sebelum pembagian sel yang dilakukan dalam kondisi terkendali di laboratorium. Mesin yang digunakan disebut mesin PCR atau thermoclarer. Tabung uji yang mengandung campuran DNA dimasukkan ke dalam mesin, dan mesin mengubah suhu sesuai dengan step progres. Lalu ada bahan standar yang dilibatkan dalam proses PCR, yaitu yang pertama adalah segmen DNA yang diminati, lalu ada primer spesifik, enzim polymers DNA yang tahan panas, 4 jenis DNA nukleotida yang berbeda, lalu ada pula garam yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang cocok agar enzim bereaksi. Proses PCR melibatkan 3 proses sebagai berikut. Tahap pertama ada denaturasi. Selama tahap ini, koktail yang mengandung DNA template dan semua bahan inti lainnya dipanaskan hingga 94-95 derajat Celcius. Suhu tinggi menyebabkan ikatan hidrogen antara basa di 2 untai DNA cetakan putus dan 2 untai terpisah. Ini menghasilkan 2 untai DNA tunggal yang akan bertindak sebagai tempat untuk produksi untaian DNA baru. Pada tahap ini penting untuk mempertahankan suhu cukup lama untuk memastikan bahwa untaian DNA telah terpisah sepenuhnya. Tahap ini biasanya membutuhkan waktu antara 15-30 detik. Lalu langkah selanjutnya, langkah kedua adalah langkah anil. Selama tahap ini reaksi didinginkan hingga 50-65 derajat Celcius. Hal ini memungkinkan primer untuk melekat pada lokasi tertentu pada tempat DNA untai tunggal melalui ikatan hidrogen. Suhu yang tepat tergantung pada suhu lele primer yang Anda gunakan. Primer adalah untai tunggal urutan DNA atau RNA yang panjangnya sekitar 20-30 basa. Primer dirancang untuk melengkapi urutan kebagian pendek DNA pada setiap ujung urutan yang akan disalin. Primer berfungsi sebagai titik awal untuk sintesis DNA. Enzim polimers hanya dapat menambahkan basa DNA ke untai ganda DNA. Hanya setelah primer terikat, enzim polimers dapat menempel dan mulai membuat untai pelengkap baru, DNA dari DNA basa yang lepas. 2 untai yang terpisah saling melengkapi dan berjalan dalam arah yang berlawanan. Akibatnya akan muncul 2 primer maju dan primer terbalik. Langkah ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 10-30 detik. Lalu langkah terakhir adalah langkah ekstensi. Selama langkah terakhir ini, panas
ditingkatkan menjadi 72 derajat Celcius untuk memungkinkan pembuatan DNA baru oleh enzim polimers. DNA Taq khusus untuk menambahkan basa DNA. Polimers DNA adalah enzim yang diambil dari bakteri Thermus aquaticus. Bakteri ini biasanya hidup di sumber air panas sehingga dapat mentolerir suhu di atas 80 derajat Celcius. Durasi langkah ini tergantung pada panjang sekuens DNA yang diperkuat, tetapi biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk menyalin 1000 basis DNA. Ketiga, proses siklus termal ini diulang sampai 24 kali untuk menghasilkan banyak salinan urutan DNA ini. Fragmen DNA baru yang dibuat selama PCR juga berfungsi sebagai tempat enzim DNA polimers dapat menempel dan mulai membuat DNA. Hasilnya adalah sejumlah besar salinan segmen DNA spesifik diproduksi dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan PCR sendiri memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, yaitu kelebihan dengan keakuratannya yang menguji atau mendeteksi keberadaan virus atau beberapa bakteri yang sekarang ini bisa dikatakan sebagai pendeteksi virus SARS-CoV-19 pada awal infeksi virus dalam tubuh seseorang. Namun ada juga kekurangan dari penggunaan alat tersebut, yaitu metode dan yang memerlukan prosedur pemeriksaan yang lebih rumit dan waktu hasil pemeriksaan yang akan lebih sedikit lama. Itulah informasi yang ingin saya bagikan. Selebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.